Revisi Undang-Undang Kepolisian yang saat ini sudah diagendakan di DPR RI ternyata banyak menuai sindiran, protes, dan pro kontra di tengah masyarakat. Umumnya pengamat undang-undang itu menganggap bahwa akan berbahaya memberikan wewenang yang terlalu besar kepada polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Buniyani yang akan membacakan satu berita untuk Jurnal KBA. Revisi Undang-Undang Kepolisian yang saat ini sudah diagendakan di DPR RI ternyata banyak menuai sindiran, protes, dan pro kontra di tengah masyarakat. Umumnya pengamat undang-undang itu menganggap bahwa akan berbahaya memberikan wewenang yang terlalu besar kepada polisi. Ancaman akan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan sangat meresahkan jika materi yang saat ini beredar disahkan menjadi undang-undang. Pengamat kepolisian yang juga pendidik bernama Aba Tahir Lama Tapo menyatakan hal itu kepada KBA News hari ini. Dikatakannya, publik melihat Kepolisian Republik Indonesia merupakan salah satu institusi negara yang bertugas untuk menjaga keamanan negara. Tugas itu adalah tugas mulia untuk memastikan negara Indonesia tetap eksis dan berwibawa. Dalam 79 tahun berdirinya, Polri nampaknya gagal membangun citra positif, terpercaya, dan berwibawa. Kesan masyarakat, Polri telah menjadi penindas daripada pengayom. Dengan mata dan kepala telanjang, publik melihat Polri banyak melenceng dari tugas dan fungsinya. Ini semua menyebabkan citra lembaga penegak hukum ini menjadi lembaga terkorup dan paling tidak dipercaya oleh masyarakat. Kesan buruk itu terlihat jelas dalam 10 tahun belakangan ini. Demikian kata Aba Tahir yang juga menjadi Ketua DPD Gerakan Rakyat Tangerang Selatan. Merosotnya semua citra itu tambahnya harus segera diperbaiki. Pada momentum revisi Undang-Undang Polri saat ini dapat diharapkan oleh masyarakat sebagai salah satu momentum untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini mengingat harapan masyarakat yang begitu besar pada lembaga ini. Jangan sampai revisi ini malah makin membuat Polri semakin jauh dari rakyat yang seharusnya dibela dan diayomi. Dia mencatat beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam RUU Polri yang baru itu. Pertama, undang-undang yang baru hendaknya dalam melakukan penegakan dan perlindungan mengedepankan hak asasi manusia. Yang terjadi selama ini banyak melanggar HAM bahkan represif. Kedua, mentalitas aparat kepolisian wajib direformasi dalam menangani setiap permasalahan publik di bidang keamanan, ketertiban, dan intelijen. Memang saat ini sedang dalam proses, jadi belum sampai ke Presiden, masih di DPR. Inisiasi dari Presiden, inisiasi dari DPR bahwa Undang-Undang Kepolisian akan direvisi dengan salah satu itemnya adalah usia pensiun. Usia pensiun yang tadi dari 58 menjadi 60 berdasarkan hasil survei, hasil kajian, dan sebagainya. Hal tersebut menjadi inisiasi dari DPR untuk Undang-Undang Kepolisian maupun Undang-Undang TNI. Dan saat ini masih dalam proses, masih dibahas di DPR. Mudah-mudahan hal tersebut bisa menjadi manfaat buat kepolisian, bisa bekerja lebih baik ke depan, terutama dengan tambahnya usia pensiun berarti usia untuk mengabdi kepada masyarakat bangsa negara juga semakin bertambah. Hal tersebut bisa memotivasi kami dari kepolisian untuk bekerja lebih baik lagi dan lebih bermanfaat tentunya.
Yang jelas bahwa sampai dengan saat ini yang dibahas paling utama itu adalah masalah kaitan dengan pensiun yang bertambah. Kemudian hal-hal yang lainnya itu tidak dibahas secara menyeluruh karena di dalam undang-undang kepolisian sudah lengkap. Tetapi kalau ada hal-hal yang menjadi tambahan ketika dibahas di dalam balik nanti itu akan mendapatkan masukan. Dan saya pikir bahwa kegiatan kepolisian itu sudah sangat komprehensif dan kita juga menghargai adanya lembaga-lembaga yang lain. Yang diperlukan saat ini adalah sinergitas dan soliditas semua lembaga. Tonton terus Jurnal KBA, jangan lewatkan hanya di KBA News. Revisi undang-undang ini mestinya diberikan waktu yang leluasa kepada masyarakat untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Hal itu dirasakan penting agar masyarakat lebih leluasa memberikan sumbang saran dan pendapat. Demikian satu berita untuk Jurnal KBA dan sampai jumpa pada kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.